Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Saya akan menceritakan nih ya di dalam video yang kali ini adalah terkait dengan kegiatan workshop Direktorat SMP Kemendikbudristek yang menyelenggarakan sosialisasi Permendikbud 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini berlangsung di Aceh ya. Di Aceh, tepatnya di Kota Banda Aceh, dan ada 5 kabupaten kota yang diundang di sini, dan kegiatan pembukaan workshopnya berlangsung di hari pertama pukul 16. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential. Ini dengan sungguh-sungguh karena saya pikir sangat bermanfaat luar biasa bagi kita semua. Tetapi ada pula aturan-aturan yang harus Bapak lakukan selama hidup Bapak di sini. Pertama itu dengan segi materi. Berikutnya tidak merokok di dalam kamar, ruang kelas maupun di ruang kelas untuk setiap sesi. Peserta yang datang terlambat pada saat sesi harus memberitahu panitia. Next. Nah, ini yang biasanya sering terjadi dan sering juga terabaikan oleh kita. Apa yang harus kita lakukan ketika berjalan. Hal-hal yang tidak dibayar oleh panitia selama ibu bapak bermalam di sini, bahwa telepon, kalau seandainya di kamarnya ada telepon, itu di luar tangga-tangganya atau di luar. Berikutnya, barang-barang milik hotel tidak boleh berobat. Ya, maaf kita banyak kita ada kejadian-kejadian sepele itu kan, tapi ada tuh itu setiap kegiatan itu baik asbak, kalau di luar ataupun tamu kecil. Nah, itu yang harus ibu bapak perhatikan selama mengingat di sini. Mohon maaf tadi saya mengunjungi buat kalian, tapi itulah yang harus diperhatikan. Nah, untuk take out nanti di hari Sabtu ya. Batas akhir take out itu di hari kedua. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLT Direktur Sekolah Menengah Pertama yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kapolja Regulasi dan Tata Kelola Satuan Pendidikan Ibu Dr. Anda Niken Sari ME. Depan adalah Bapak Rudi. Selamat sore Bapak Rudi. Dan tentunya yang kami banggakan, yang kami hormati adalah seluruh peserta workshop pencegahan perundungan kekerasan seksual dan intoleransi untuk Region Banda Aceh. Selamat sore, salam bahagia, salam sehat, salam penuh keberkahan. Jadi hari ini berkenan hadir insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tercurah tersampaikan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tentunya kepada para sahabat, keluarga, dan insya Allah seluruh yang hadir di sini selaku umat Islam yang tentu. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di hotel Nano ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pembukaan workshop pencegahan perundungan kekerasan seksual
dan intoleransi untuk rejim Aceh. Bapak Kepala BPN yang hormati, izinkan kami menyampaikan laporan kegiatan workshop pencegahan perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi yang dilaksanakan secara tatap muka untuk rejim Aceh ini. Kegiatan ini adalah sebagai salah satu dukungan terhadap pencegahan 3 dosa besar di dalam dunia pendidikan melalui Direktorat Sekolah Menengah Pertama. Ada 3 dosa besar dalam pendidikan yang harus dihapus, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, dan Bapak Ibu Komite Sekolah yang hadir dalam kegiatan kita pada sore yang berbahagia ini. Pertama-tama izinkan saya atas nama pemerintah Kota Banda Aceh mengucapkan kepada Bapak Ibu semua di sini selamat datang. Salam dari Bapak PJ Wali Kota. Beliau memberi apresiasi kepada kegiatan kita pada sore yang berbahagia ini, terutama khusus untuk Banda Aceh. Mohon manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kita tidak mau label yang sudah dilabelkan ke Provinsi Aceh itu tidak mau kita kita sandang selama-lamanya. Tapi SPD yang kami hormati, seluruh fasilitator yang hebat, di depan sudah tampil Pak Rudi Wismanto dari Puspika. Yang kami hormati seluruh peserta yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan yang mulia. Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Dengan memohon ridha yang Maha Kuasa atas seizin Bapak Ibu semua, mari kita membuka kegiatan workshop pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di Aceh dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini mendapat barokah berkah dari Yang Maha Kuasa, dan kita semua yang mengikuti kegiatan ini senantiasa sehat selalu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, baik, melanjutkan tadi perundungan di dunia nyata, mungkin saya kebagiannya di dunia maya, ya. Baik, next. Nah, Bapak Ibu, tadi kita dari yang dijelaskan oleh Ibu Ayu, jadi kan tadi ada istilah perundungan itu bercanda, gitu ya. Sebenarnya di antara Bapak Ibu, siapa yang punya pendapat bahwa perundungan itu adalah sesuatu yang bercanda, dan orang yang melapor atau anak yang melapor itu kita anggap lebay, gitu bahasa sekarang ya, atau baper. Apakah dari materi tadi Bapak Ibu kemudian berpendapat itu bercanda? Enggak ya? Oke, enggak tuh karena apa, Bu? Kalau bercanda, kira-kira kalau saya bercanda sama Ibu, kalau bercanda itu pasti saya senang, Ibu senang ya. Kita akan bahagia dua-duanya. Itu namanya bercanda. Tapi kalau yang satu senang, yang satu tersakiti, bercanda nggak kira-kira? Bukan. Jadi perundungan tuh bukan sesuatu yang bercanda. Lalu yang kedua, apakah orang yang mengadu itu adalah orang yang lebay atau baper? Ya enggak gitu. Karena dia tersakiti. Dan kalau dibiarkan, biasanya akan terus terjadi. Biasanya meningkat. Kasus yang sekarang di Bekasi yang sedang ramai karena anaknya diamputasi kakinya setelah disliding, itu kan kata kepala sekolah dengan percaya diri di dalam wawancara dengan televisi menyatakan bahwa itu adalah bercanda. Kalau disebut sebagai perundungan itu terlalu jauh, kata dia. Lalu ada istilah bahwa anak itu emang udah sakit gitu. Nah, kata-kata yang seperti itu jangan sampai terucap nih setelah kita mengikuti kegiatan dari Kemendikbud ya. Karena kalau kita bilang itu bukan itu adalah sesuatu yang bercanda kok menyakiti, kok menyakitkan. Anaknya di sliding lagi mau jajan, jatuh, memar, mungkin dia punya sakit,
Mungkin dia memang kanker, tapi perlakuan yang diterima mengakibatkan dampak berat, lebih berat dari diagnosa penyakit itu. Jadi dalam jangka 9 bulan ternyata saraf pada bagian yang luka tadi mati, sehingga menghitam dan harus diamputasi. Jadi jangan bilang itu bercanda, apapun berdampak gitu ya Bapak Ibu sekalian. Barangkali kalau kita ngasih contoh lagi ya, yang mungkin masih kita ingat adalah kasus seorang siswa di wilayah Jawa Tengah ya, itu melakukan pembakaran sekolah. Ingat nggak? Sebenarnya dia nggak bakar sekolah, dia itu membakar satu gudang prakarya yang ada di sekolah. Nah, kenapa itu kemudian terjadi? Dia korban sebenarnya. Dia korban dirundungnya lama banget, bahkan sejak dia SD. Itu teman-teman yang ngerundung sama. Dia SD pernah bilang sama gurunya, tapi tidak ada penanganan. Ketika SMP, kok ian delalah gitu kata orang Jawa, dia itu satu kelas sama para perundung. Nah, di situ perundungannya meningkat sampai pada tahap dia mengalami kekerasan fisik, dikeroyok 9 orang, lebam tubuhnya, sakit badannya. Dengan kondisi lebam, esok harinya dia lapor kepada gurunya. Ini udah SMP ya, umur 13 tahun. Gurunya kemudian, oh ya udah diterima dengan bukti-bukti lebam, manggil tuh anaknya. Begitu manggil si anak-anak yang diadukan, nah ini penyakit kita. Kita merasa menangani, setelah itu dipanggil, ditanya, mengakui, lalu kita nasehati. Apakah nasihat itu salah? Nggak salah, tapi jadi salah ketika nasihat itu anaknya belum disadarkan kesalahannya, tahu-tahu dinasehatin. Itu sebuah kekeliruan, dan ini terjadi pada kasus ini Temanggung ya, nih di daerah Temanggung. Nah, apa yang kemudian terjadi? Anak ini kemudian bertambah nih, si 9 ini nguasai kelas, kemudian meminta untuk tidak ada yang menerima anak ini sebagai kelompok, karena kebetulan tugas prakarya berkelompok, karena harus ngeluarin uang. Maka dibikinlah kelompok, tapi nggak ada satupun kelompok yang nerima anak ini. Begitu nggak nerima anak ini, kan harusnya fungsi guru gimana? Kalau anak ini belum dapat kelompok, apa yang harusnya gurunya lakukan, Bu, Pak? Kan nih Bapak Ibu bagi kelompok, tapi ini anak belum dapat kelompok, mestinya apa yang dilakuin? Kenapa, Bu? Mencarikan kelompoknya dengan perintah ibu sebagai gurunya ya. Kan ibu punya relasi kuasa pada anak itu, harusnya pasti anak itu mau. Yang terjadi tidak dilakukan. Anak ini mengerjakan sendiri. Tentu hasilnya tidak sebagus yang kelompok. Itu satu, karena sendirian. Kedua, biayanya dia tanggung sendiri, sementara dia bukan orang kaya, dia anak yang dari keluarga gak mampu. Akhirnya itu jelek. Begitu jelek, gurunya ngumumin, ini karya paling jelek dan tidak pantas masuk gudang karya, jadi dirusak. Kira-kira kalau kita jadi anak itu gimana rasanya? Korban, dikorbanin. Tahu nggak, setelah dinasehatin 9 anak itu nyamperin si korban lalu bilang, ngadu lah lu terus, orang kita cuma dinasehatin. Memberi efek jerah nggak? Enggak. Nah, lalu anak ini memutuskan membakar membakar gudang prakarya karena sakit hati dengan cara membuat bom molotov. Bom molotov yang dibuat oleh anak ini ya, 3 dengan modal cuma 15.000 dan dia bikin berdasarkan YouTube. Ini anak berarti pinter, 13 tahun bikin bom. Bayangkan kalau dia sakit hati terus-terus, itu bisa bikin bom gede loh. Itu aja dia bisa dengan 15.000. Setelah itu dia latihan, karena cuma punya 3 bom molotov, dia harus latihan. Jadi dia latihan dengan menimbang bom itu dengan batu. Jadi beratnya akan sama. Lalu tiap jam 2 pagi dia latihan melempar. Gimana caranya itu tepat di gudang prakarya dan tidak mengenai yang lain. Dan itu berarti dia belajar fisika, soal kecepatan, soal arah angin, soal itu dia pelajari betul. Ini anak sebenarnya pintar, tapi kita tidak bisa menangkap hal-hal positif karena kita terus membiarkan kekerasan itu terjadi pada diri dia. Otaknya nggak berkembang juga, padahal dia seharusnya punya talenta yang bisa dikembangkan.
Yang terjadi, terbakarlah sekolah itu, gudang prakarya itu, lalu menjadi berita besar, anaknya ditangkap. Setelah anaknya ditangkap, polisi juga melakukan kesalahan dengan memamerkan anak itu pada saat konferensi pers. Ditutup matanya, jadi cuma kelihatan matanya aja, lalu di sebelah anak ini ada polisi dengan menggunakan seragam dan senjata laras panjang, seolah-olah anak ini adalah seorang teroris. Jadi bayangkan, kalau kita punya anak dan diperlakukan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, segala bentuk perundungan, segala bentuk kekerasan, nggak ada yang baik bagi tumbuh kembang anak. Bapak Ibu mungkin sering bilang, saya melakukan itu karena sayang. Yang diingat anaknya bukan sayangnya, pukulannya, sakitnya. Coba Bapak Ibu habis marahin anak-anak, habis mukul anak, menyesal nggak? Ya, tapi terus kenapa diulangi lagi? Padahal kita nyesal. Kenapa kita nyesal? Karena dulu waktu kecil kita merasakan sakit yang sama. Nah itu ya. Nah sekarang, apakah perundungan di dunia maya sama sakitnya dengan di dunia nyata? Lebih sakit, lebih parah dampak psikologinya. Kenapa? Karena di dunia maya tuh orang nggak kenal kita bisa ejek-ejek kita. Orang di dunia maya nggak tahu siapa kita bisa maki-maki kita tuh dengan jarinya. Nah dampak itu membuat banyak orang dewasa seperti artis saja di Korea bunuh diri kok karena tidak kuat melawan haters. Nah bayangkan kalau itu dialami oleh anak-anak kita seumuran 13 tahun ini gitu ya. Nah Bapak Ibu, apakah kemudian kita menganggap bahwa sekolah kita sebenarnya udah aman belum sih ya? Next, oke? Nah, data Simfoni KPPA 2022 menunjukkan ada 806 kasus kekerasan yang terjadi di sekolah se-Indonesia. Lalu, pelakunya siapa? Guru ada 376. Tapi coba lihat anak-anak. Kasusnya 806, anak pelakunya 2203. Itu menunjukkan bahwa akan selalu ada itu kelompok. Jadi kasus-kasus itu biasanya si perundung banyak, si korban satu. Makanya jumlahnya menjadi lebih banyak adalah pelaku anak. Kita duduk berdekatan, tapi nggak saling ngobrol. Ngobrolnya mah handphone. Ya lanjut. Nah, lain lagi adalah bukan soal sekedar cyberbully. Cyberbully itu sama menyakiti kayak tadi sudah didefinisikan oleh Ibu Ayu soal yang apa itu bully. Kalau cyber tinggal nambahin itu di dunia maya aja. Kata-kata ya butuh diketik gitulah kira-kira. Nah tapi Bapak Ibu, dunia maya itu membahayakan anak-anak kita. Jadi jangan Bapak Ibu pikir anak saya mah anak rumahan. Dia di dalam rumah, pulang sekolah, masuk rumah, dalam kamar, nggak keluar-keluar. Emang dia ngapain nggak keluar-keluar? Kira-kira Bapak Ibu pernah ngecek nggak apa yang dia lakukan? Karena banyak sekali anak-anak kita itu menjadi korban kejahatan di dunia maya. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar eksploitasi dan pelecehan seksual anak di ranah daring. Eksploitasi dan pelecehan seksual ini ya Bapak Ibu mengacu pada situasi yang melibatkan teknologi digital tadi, internet, komunikasi, dan ini terjadi sepenuhnya memang betul-betul melalui daring, campuran interaksi daring dan tatap muka antara pelaku dan anak-anak. Anak-anak kita punya IG, punya misalnya atau media sosial lain, lalu dia curhat galau sama kita, sama media sosial, ditangkaplah itu oleh predator anak, dilakukanlah pendekatan selama 3 bulan setidaknya. Setelah pendekatan, ini kasus yang banyak saya tangani ketika saya menjadi komisioner KPAI. Ketika itu 3 bulan pendekatan pertama, kenalan dulu. Setelah itu mulai nih terus punya perhatian hal kecil yang nggak pernah dilakukan orang tuanya. Misalnya udah makan belum? Belum. Makan dong, nanti kalau kamu nggak makan sakit saya ikut sedih. Kan nggak pernah digituin orang tuanya kan. Tiba-tiba dia mendapatkan sesuatu, lalu ditanya, hari ini pakai baju apa? Oh, pakai baju pink, bunga-bunga. Boleh dong kirim fotonya, kirim. Kamu cantik banget. Nah, itu hal yang mungkin kita juga nggak ucapkan. Nah, anak kita dapatlah berbunga-bunganya dari orang ini. Terus sampai minta foto. Foto lengkap pakai bajunya. Besoknya, buka kerudungnya dong, kan kita udah pacaran. Padahal nggak pernah ketemu tuh di dunia maya. Buka kerudung, lama-lama
buka pakaian atas, lama-lama nggak bisa pakai kan kita tukeran, kata dia. Padahal nih yang dikirim bukan fotonya dia kan, si pelaku ini kirim tukeran. Nanti kalau udah dapet nih foto-foto ini, foto-foto tidak senonoh tadi, lalu menjadi alat ancam. Mau nggak saya sebarin ke pertemanan kamu, ke orang tua kamu? Maka dia ketakutan lah anak kita yang masih SMP ini. Lalu dibilang, oke, saya nggak akan sebar dengan syarat kamu mau bikin video yang saya kirim. Videonya Marsubarsi. Lalu setelah itu, Bapak Ibu, anak kita akan terus disuruh bahkan streaming, jadi live streaming yang sana yang nonton banyak dan dia melakukan aksi tidak senonoh diperintah berdasarkan video. Anak ini akhirnya terjerat, nggak bisa lepas. Beberapa kasus memutuskan bunuh diri karena tidak tahu caranya dan takut orang tuanya juga malah memarahinya. Jadi pada situasi dia nggak tahu, ya orang kalau udah putus asa pilihannya adalah bunuh diri. Nah ini kasus ini banyak sekali, bahkan terjadi pada anak usia 8 tahun yang paling muda. Saya juga terakhir di KPAI tahun 2022 itu ada kasus anaknya umur 16 di Yogyakarta, pelakunya umur 27 tahun di Aceh Utara. Terjadi kasus ini dengan ngaku mahasiswa kedokteran dan kasusnya seperti tadi salah satunya saya ceritakan. Beberapa kasus anak itu ketemu darat, diajak ketemu, dibilang jangan bawa handphone, lalu dibilang jangan ngomong siapa-siapa ya, ini rahasia di antara kita. Lalu setelah ketemuan dibawa ke sebuah tempat, biasanya apartemen, lalu di situ diperkosa, ya, disekap, dan saat diperkosa itu direkam menggunakan handphone dan dia boleh pulang, tapi setelah ini punya alat ancam kalau memang nggak mau disebar nih video ini, maka dia harus mau melayani, ya, jadi dia dimasukkan dalam prostitusi online. Nah Bapak Ibu bayangkan, itu adalah ancaman-ancaman yang bisa mengenai anak-anak kita. Lanjut. Nah ini kenali bentuknya ya Bapak Ibu. Pertama adalah materi yang menampilkan kekerasan atau eksploitasi anak. Ini pernah kejadian di Lampung. 22 anak dalam satu SD semuanya kelas 6 masuk dalam satu grup WA. Ya, pertama dari satu anak perempuan yang kemudian galau berkomunikasi dengan pelaku, lalu pelaku membujuk anak perempuan ini untuk mau ngajak teman-temannya yang lain. Oke ya, demikian kegiatan pembukaan ya, di mana pembukaan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh. Dan juga pembukaannya tadi dilakukan oleh perwakilan Kemendikbud di sini, yaitu Kepala LPMP yang dulu namanya LPMP, sekarang BPMP Provinsi Aceh ya. Dan saya yakin bahwa kegiatan ini pasti dibutuhkan nih oleh teman-teman guru, kepala sekolah, dan juga ada komite sekolah di sini ya. Mudah-mudahan ini juga bisa mempengaruhi ya angka kekerasan di Aceh itu turun ya, terutama untuk yang di sekolah. Demikian ya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.